Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan berbagi informasi menanggapi pertanyaan dari para netizen yang sudah komentar di kanal YouTube saya, Bapak Ibu. Mas, setelah diterima, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, di mana Bapak Ibu di ajuan PPG dalam jabatannya itu mungkin sudah ada yang diterima atau disetujui oleh kabupaten kota masing-masing yang akhirnya tinggal menunggu verifikasi. Kalau sudah diterima begini, bagaimana langkah selanjutnya? Sebelum kita menjawab itu, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus memahami bagaimana rule gitu ya, bagaimana rule tahapan dalam proses PBG dalam jabatan khususnya di batch 3 tahun 2025 ini. Pertama, sesuai yang tertera di webnya ppg.kemenak.go.id bahwa tahapan dari PPG dalam jabatan baik itu batch 1, 2, 3 hari ini yang sedang dimulai, itu rule yang pertama adalah daftar ulang, di mana kemarin Bapak Ibu sudah mendaftar ulang di akun siaga, akun MISGTK-nya gitu ya, di akun PPG dalam jabatan dengan segala dinamikanya, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa gitu ya. Nah, ini masih di tahap yang pertama Bapak Ibu gitu ya. Kemudian apakah setelah diterima di checklist itu, apakah kemudian bisa langsung ikut PPG? Jawabannya adalah belum Bapak Ibu. Kenapa? Karena tahap keduanya adalah seleksi administrasi ya Bapak Ibu. Di mana seleksi administrasi ini adalah dilakukan oleh Kementerian Agama. Parameternya adalah linearitas dan kelengkapan dokumen. Nah, nanti akan dicek Bapak Ibu, baik dari sisi yang kemarin sudah kita upload adalah fakta integritasnya, kemudian mapelnya Bapak Ibu, kemudian tentunya ada skala prioritas untuk siapa yang akan dipanggil untuk PPG. Judulnya kemarin kita baru mendaftar gitu ya, dan ini sudah diterima pendaftarannya kan begitu. Nah, selanjutnya ini masuk di level 2 di sini Bapak Ibu, yaitu seleksi administrasi. Nah, dalam seleksi administrasi nanti akan ditentukan apakah Bapak Ibu lanjut untuk mendapatkan LPTK atau tidak gitu ya. Maka melihat rule-nya Bapak Ibu, ini adalah pendaftaran terakhir. Ada juga yang belum terverifikasi oleh akun Kemenak, tidak menjadi soal, yang penting Bapak Ibu hari ini sudah mendaftar paling terakhir. Nah, selepas hari ini, selepas tanggal 27, maka Bapak Ibu akan diseleksi secara administratif untuk ditentukan siapa yang berhak untuk lanjut ke level 3, yaitu lapor diri ke LPTK, dan siapa yang akan tinggal dulu atau nunggu gelombang-gelombang selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Seperti konten yang sudah saya buat kemarin bahwa tidak semua yang daftar itu akan diterima, karena untuk bisa diterima ada prioritas siapa yang berhak, karena tentunya yang daftar dengan kuotanya juga akan lebih banyak pendaftarnya Bapak Ibu. Jadi yang belum mohon bersabar. Nah, setelah kita ditetapkan, itu nanti akan diumumkan di akun MISGTK, kemudian akun siaga Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu akan diberikan LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, di mana LPTK itu adalah tempat kita akan menimba ilmu selama pendidikan profesi guru. Nah, setelah dapat LPTK ini, Bapak Ibu akan mengunggah lagi fakta integritas untuk mengikuti PPG. Berarti Bapak Ibu sudah terpanggil gitu ya. Bukan disuruh daftar lagi, sudah terpanggil untuk bisa mendapatkan piloting di PPG dalam jabatan batch 3 2025. Nah, setelah Bapak Ibu dapat LPTK, otomatis Bapak Ibu sudah siap untuk belajar. Maka langkah selanjutnya adalah orientasi akademik. Ini sudah ke kampusnya masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita anak sekolah ya MOS lah ya, nanti akan dapat pengarahan dari LPTK-nya. Kemudian Bapak Ibu mengikuti pembelajarannya, di mana pembelajarannya nanti kita jelaskan sekalian Bapak Ibu. Semuanya full online, dan juga dalam pembelajaran itu Bapak Ibu akan diberikan induksi dan tryout. Ini mengakhiri pembelajaran untuk menghadapi terakhir ujian kompetensi mahasiswa PPG atau yang disebut dengan UKM PPG gitu Bapak Ibu. Nah,
Ketika Bapak Ibu sudah sampai di tahap ketujuh, inilah penentu apakah Bapak Ibu lulus sebagai guru profesional atau dinyatakan belum lulus. Mudah-mudahan yang melihat konten ini semuanya diberikan kelancaran, diterima ajuan PPG-nya, dapat LPTK, ikut pembelajarannya lancar, sampai UKM PPG-nya lancar dan mendapat predikat lulus sebagai guru profesional, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat ya desainnya yang di PPG dalam jabatan untuk Kementerian Agama, seperti tadi itu secara umum dibagikan begini, seleksi, pelaksanaan, dan uji kompetensi. Ini secara rincian dari tahapan ini Bapak Ibu, bahwa seleksi itu satu pemanggilan by system, kita sudah dipanggil, bisa daftar, kemudian kita sudah melengkapi berkasnya, kita sudah ajukan ke Kemenak. Nah, hari ini kita sudah di level ini nih, masih di tahap seleksi ya Bapak Ibu, melengkapi berkas by system. Saat ini sedang diolah oleh admin kabupaten, kota, kanwil, dan pusat untuk penetapan dan piloting peserta. Nah, siapa yang kemudian dapat penetapan dan piloting peserta yang nanti akan diberikan LPTK dan akan lapor diri ke LPTK. Ini masuk di tahapan seleksi yang sedang hari ini kita lakukan. Kita masih sampai di tanggal seleksi, masih di level 2 sini, melengkapi berkas. Karena kita masih di posisi tanggal ini nih, 21 sampai 27 Juli. Jadi kita masih di sini nih, pemanggilan peserta dan melengkapi berkas di sini. Nah, kemudian di versi yang kedua itu tanggal 21 Juli sampai 3 Agustus 2025 itu adalah verifikasi dan validasi berkas seleksi administrasi oleh admin kabupaten kota dan admin provinsi. Itu di posisi ini Bapak Ibu. Kemudian nanti pengumuman LPTK tanggal 17 Agustus. Jadi ada rentang antara 4 Agustus sampai 15 Agustus itu untuk kegiatan penetapan dan piloting gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti setelah kita ditetapkan tanggal 17 Agustus itu kita sudah masuk di sini nanti lapor diri, maka lapor diri sudah mulai di tanggal 18 sampai 31 Agustus 2025. Ketika sudah diumumkan tanggal 17 Agustus, maka tanggal 18 kita sudah masuk di tahapan yang kedua Bapak Ibu, di pelaksanaan. Langkahnya pertama adalah orientasi mahasiswa biasa Bapak Ibu. Namanya mahasiswa baru ya, kita orientasi dulu mengenal kampus, siapa dosen dan segala macam, bagaimana sistem belajarnya di kampus tersebut. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke LMS-nya, karena nanti di orientasi itu akan diajari semuanya, bagaimana ngerjakannya, alamannya apa, akunnya seperti apa, nanti akan dipandu oleh LPTK masing-masing. Nah, yang dilakukan Bapak Ibu nanti akan belajar modul mandiri untuk modul profesional, pedagogik, dan pengembangan perangkat pembelajaran. Terakhir Bapak Ibu, di ujungnya adalah melaksanakan induksi dan tryout. Nah, ini saya contohkan. Nanti Bapak Ibu akan dapat akun seperti ini, akan menandatangani fakta integritas. Kemudian, nah di sini PPG-nya Bapak Ibu akan mendapatkan ini modul untuk BI, namanya bahasa Arab ya, karena ini prodi bahasa Arab yang sedang saya buka, untuk profesional, pedagogik, dan pengembangan perangkat pembelajaran. Masing-masing ada tahapannya, akan kita jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian selesai itu semua Bapak Ibu akan mengadakan tryout induksi oleh LPTK. Nah, paling penting diuji kompetensi. Uji kompetensi ini menjadi penting Bapak Ibu karena ini adalah penentu kelulusan Bapak Ibu, apakah nanti dinyatakan lulus atau tidak lulus ya. Semakin tahun PPG dalam jabatan hampir 99,8 sekian persen tingkat kelulusannya, maka Bapak Ibu jangan sampai yang masuk ke sekian persen tadi gitu ya. Nah, di satu ujian kompetensi itu ada dua Bapak Ibu, ada uji kinerja dan yang disebut dengan UKIN, ada yang disebut dengan uji pengetahuan atau disebut dengan UP. Nah, UKIN itu yang dinilai adalah penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video pembelajaran. Nah, nanti akan saya jelaskan sendiri Bapak Ibu. Kebetulan saya pribadi alhamdulillah di BIT 1 kemarin sudah diberikan kepercayaan, diberikan nomor register penguji NPK untuk menguji perangkat pembelajaran Bapak Ibu dan video pembelajaran ya. Jadi nanti kita bisa saling sharing bagaimana untuk menjadikan UKIN ini yang terbaik ya Bapak Ibu.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, terakhir Bapak Ibu, di uji pengetahuan itu ada tes objektif 50 butir soal selama 120 menit, di mana tes itu juga setelah mengerjakan 50 tes dalam waktu 120 menit itu, ini SJT dan PCK-nya, itu nanti juga ada tes suburaian reflektif berbasis kasus. Nah, ini nanti yang menilai adalah guru-guru, dosen yang juga menguji uji kinerja. Jadi penilaian perangkat dan penilaian video pembelajaran ini dinilai oleh guru profesional dan dosen profesional yang bernomor nomor register penguji NRP gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk tes subjektif. Nah, nanti kita jelaskan ini lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan nilai maksimal agar dosen dan guru penguji itu memberikan nilai yang maksimal ya Bapak Ibu. Nah, UP ini 50 soalnya baik SJT maupun PJK. Nah, itu saja Bapak Ibu. Di uji kompetensi ini tidak boleh main-main, karena saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu untuk dipanggil PPG ini sangat lama sekali. Maka ketika kesempatan ini maksimalkan dengan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mengingat itu semua, bahwa pelaksanaan ini begitu singkat, maka Bapak Ibu kami harapkan bisa tetap terus berkarya mempersiapkan hal-hal yang segera disiapkan, karena kalau kita melihat kuota PPG dalam jabatan tahun 2025 dan 2026 ini cukup banyak, yaitu kurang lebih 567.563 guru ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dipanggil nanti, ini akan dihabiskan di tahun 2025 dan 2026, maka mari bersama-sama kita siapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya Bapak Ibu, mumpung kegiatan kita masih di awal. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya Bapak Ibu sebetulnya, kalau Bapak Ibu yakin gitu ya, maupun akan dipanggil sekarang atau dipanggil untuk batch-batch berikutnya, Bapak Ibu sebetulnya akan lebih baik mempersiapkan diri untuk menyiapkan RPL-nya Bapak Ibu. Nah, seperti apa RPL-nya nanti kita bahas setelah video ini Bapak Ibu. Itu di poin nomor 3, karena setelah seleksi administrasi Bapak Ibu dinyatakan lulus dan akan dapat LPTK. Langkah pertama yang diminta LPTK adalah untuk menyiapkan RPL. Nah, seperti apa RPL-nya lebih detail kita bahas setelah video berikut Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan PPG Bapak Ibu diterima lancar dan bisa lulus layak menjadi guru profesional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.